Bagian 31. Tiba-tiba suara bel berbunyi di pagi hari. Setelah beberapa saat lalu, Arya berangkat kerja ke kantor. Dengan langkah panjang, Alin keluar dari kamar untuk membuka pintu rumah. "Mau apa kamu kesini?" hardik Alin pada Suci yang berada di depan pintu. "Boleh aku masuk?" "Tidak boleh, kalau tujuanmu hanya untuk merusak rumah tanggaku." "Tujuanku baik, Alin. Percayalah." Baiklah, masuk." Alin memasuki rumah menuju ruang tamu diikuti oleh Suci. "Langsung saja, katakan apa tujuanmu, jangan berbelit-belit." "Aku minta maaf atas semua kesalahanku padamu. Aku tahu kamu bersalah. Tapi di sini akulah yang paling bersalah, Alin. Yang ku tahu Mas Arya itu orang yang tertutup kalau memiliki masalah. Jadi aku yakin Mas Arya tidak pernah bercerita padamu." "Baiklah. Kalau begitu langsung saja. Sebenarnya sebelum kau dan Mas Arya menikah, Mas Arya sudah memutuskan hubungan kami. Tapi di malam pertama kalian Mas Arya meninggalkanmu karena aku melakukan percobaan bunuh diri." Mulut Alin menganga dan menutup dengan tangan. Alin sungguh tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku tidak percaya. Kau pasti bergurau." Suci memberikan laporan rumah sakit tentang kasusnya itu di kampung nelayan. Beberapa hari ini Suci sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk meyakinkan Alin. Menurut Suci, jika ingin meminta maaf jangan tanggung-tanggung, harus tuntas. Jangan ada yang mengganjal di hati Alin. Ini semata-mata Suci melakukan untuk membalas semua kebaikan dan kasih sayang Arya padanya dulu. "Setelah kau datang ke rumahku karena memergoki Mas Arya berselingkuh denganku, aku menghubungi Mas Arya dan mengatakan bahwa kau datang ke rumahku, menyeretku keluar rumah dan mencaci makiku di hadapan banyak orang. Bahkan aku juga mengatakan pada Mas Arya kalau kamu menamparku beberapa kali di hadapan banyak orang. Tapi sialnya, pagi hari Mas Arya datang ke rumahku dan memutuskan hubungan kami lagi. Karena Mas Arya sudah menyelidiki kebenarannya bahwa aku sudah memfitnahmu. Tapi aku yang serakah, tidak bisa tinggal diam. Aku berusaha mencoba melakukan percobaan bunuh diri lagi untuk mencari perhatian Mas Arya. Dan ternyata berhasil." Suci memberikan laporan rumah sakit lagi pada Alin. Alin menerima dan membacanya. Kemudian Suci melanjutkan ceritanya. "Selama berpacaran denganku, Mas Arya selalu menjagaku dengan baik. Dia sangat menyayangiku. Dia berbeda dengan lelaki lain. Dan oleh sebab itu aku sangat mencintainya. Dia selalu menjaga kehormatanku. Tapi yang murahan ini gencar merayu Mas Arya hingga akhirnya Mas Arya terbuai. Aku sengaja melakukannya untuk mengomporimu agar kamu meninggalkan Mas Arya, Alin. Dan ternyata berhasil. Tapi sialnya malah Mas Arya yang tidak ingin melepaskanmu. Dan itu membuatku semakin sakit hati. Padahal aku sudah melakukan berbagai cara untuk bisa menjadi istrinya. Bahkan aku memanfaatkan trauma Mas Arya dulu sewaktu kecil. Dan Mas Arya lagi-lagi memutuskanku. Aku melakukan percobaan bunuh diri lagi, tapi sayangnya Mas Arya sudah tidak peduli padaku. Dan itu membuatku semakin kecewa." Alin dan Suci sama-sama meneteskan air mata, merenungkan dan mengukur kedalaman sakit hati masing-masing. Dan ini adalah laporan dari rumah sakit karena aku melakukan percobaan bunuh diri lagi. Kemudian Suci memberikan hasil laporan tersebut. Suci juga sudah mencari informasi tentang alasan trauma Arya. "Aku punya sedikit cerita tentang trauma dari suamimu, Alin. Waktu kecil, Mas Arya mengerjakan tugas sekolahnya di taman dekat rumahnya bersama Umi dan Kak Arfa. Dan itu ia lakukan selama berhari-hari. Hasil prakarya Mas Arya sangat menakjubkan. Setelah beberapa hari dia kerjakan, akhirnya selesai juga. Tapi Kak Arfa tak sengaja menendang bola ke arah hasil karya Mas Arya. Dan akhirnya kerja keras Mas Arya hancur. Dan itu membuat Mas Arya sangat marah pada Kak Arfa. Mas Arya sangat marah lalu mendorong Kak Arfa, kemudian Mas Arya pergi dengan kemarahan. Kak Arfa terus mengikuti Mas Arya dan meminta maaf. Umi pun mengikuti anak-anaknya dan ikut memanggil Arya. Tapi Mas Arya acuh tak acuh saja. Tak peduli dengan teriakan dari Kak Arfa dan Umi. Bahkan Kak Arfa berteriak memanggil nama Kak Arya untuk meminta maaf. Tapi Mas Arya tak peduli.
Dia terus berjalan cepat dan meninggalkan Kak Arfa juga Umi. Kak Arfa berlari cepat mendorong Mas Arya saat Mas Arya menyeberangi jalan tanpa melihat ada tidaknya kendaraan yang lewat. Dan akhirnya kecelakaan itu terjadi. Umi berteriak histeris saat melihat Arfa tertabrak mobil. Tubuhnya bersimbah darah. Kemudian Umi berlari menghampiri Kak Arfa dan Kak Arfa tidak bergerak di pelukan Umi. Umi benar-benar histeris saat itu. Sedangkan Mas Arya tidak menangis dan juga tidak bersuara. Tatapan matanya kosong, dia seperti patung tapi masih bernyawa. Selama 3 tahun Arya seperti mayat hidup. Abi dan Umi berjuang keras untuk kesembuhannya. Dan setelah 3 tahun Mas Arya mulai bisa mengeluarkan air mata. Dan perlahan mulai sembuh. Psikiater juga menghapus beberapa ingatan Mas Arya. Kemudian perlahan Mas Arya mulai sembuh. Dan setelah beranjak dewasa, ingatan Mas Arya mulai kembali. Tapi hal itu tidak mempengaruhi mental Mas Arya lagi. Dan Mas Arya sembuh total. Tapi karena aku melakukan percobaan bunuh diri, hampir saja trauma dari Mas Arya kambuh lagi. Aku mohon maafkan aku. Dan maafkan juga Mas Arya dengan tulus. Aku tidak ingin dihantui rasa bersalah, Alin. Alin menghapus air mata yang mengalir di pipi mulusnya itu. Pergi dari rumahku, ujar Alin dengan tegas sambil menunjuk pintu keluar. Alin sangat emosi mendengar penuturan Suci. Kenapa selama ini Alin tidak tahu tentang masalah ini? Dan kenapa Arya tidak pernah terbuka pada Alin? Jika Alin tahu masalah ini, tentu Alin akan berusaha memperbaikinya dari awal. Kenapa menunggu sampai sejauh ini, setelah rasa sakit yang teramat dalam dia alami? Suci sangat keterlaluan. Karena Suci, Arya berkhianat. Karena Suci, Arya mendiamkan Alin. Karena Suci, Alin kabur dan dikurung oleh sang mantan hingga hampir meregang nyawa. Dan karena Suci juga, Alin menampar Arya. Karena Suci, Arya dan Alin menjadi manusia tak bermoral. Alin, aku minta maaf. Ucap Suci dengan tulus, menyesali segala perbuatannya. Keluar! Teriakan Alin menggema di ruang tamu. Dengan wajah yang murka, Alin menatap Suci nyalang. Alin, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku sungguh sangat menyesal. Ucap Suci sebelum berangkat pergi. Akhirnya Suci keluar dengan mengemban rasa bersalah dan penyesalan yang teramat besar. Sedangkan Alin kembali ke kamarnya menangis menyesali segala yang telah terjadi dalam rumah tangganya. Bagaimana Alin bisa tidak tahu apa-apa tentang Arya? Sebegitu berharganya Suci sampai kau takut kehilangannya, Mas. Gumam Alin. Setelah puas menangis, Alin mengambil wudhu dan menunaikan ibadah sholat duha. Berharap dengan beribadah dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, bisa menenangkan hatinya. Sore hari pun tiba. Dengan penuh semangat Arya melangkahkan kaki panjangnya lebar-lebar. Tak sabar ingin segera bertemu Alin, karena dia sangat merindukan istri tercintanya. Assalamualaikum, ucap Arya setelah membuka pintu kamar. Arya tersenyum lebar pada Alin, namun Alin memasang wajah datar. Waalaikumsalam, jawab Alin dengan wajah masam. Alin beranjak dari tempat tidur melewati Arya yang sudah menghampirinya. Arya merasa tidak nyaman dengan sikap Alin. Arya mencekal pergelangan tangan Alin. Kenapa? Lepas, Mas. Ucap Alin berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Arya. Ada apa lagi? Tanya Arya yang semakin gusar tak mau melepaskan tangan Alin. Arya malah semakin mengeratkan genggamannya. Tidak apa-apa. Istirahatlah, aku akan membuatkanmu teh. Ucapan Alin semakin membuat Arya kesal. Karena dilihat dari segi manapun Alin terlihat jelas sedang marah. Arya yang telah pulang kerja berharap disambut dengan senyum hangat Alin. Dan kini malah mendapatkan Alin yang merajuk tidak jelas. Arya menarik tangan Alin dan memeluknya erat. Nafas Arya sudah naik turun seperti sedang naik roller coaster saja. Begitupun Alin. Untuk sejenak mereka saling diam. Katakan, ada apa? Jangan seperti ini, aku tidak suka. Katakan sesuatu Alin, jangan diam saja. Jika ada masalah katakan, jangan diam saja. Kenapa menanyakan masalahku, Mas? Kalau kamu sendiri tidak pernah jujur tentang masalahmu padaku. Aku ini cuma patung bagimu, Mas. Jadi aku tidak perlu tahu apapun tentang kamu.
Arya melepas pelukannya lalu meraup wajah Alin dengan kedua tangannya. Apa maksudmu? Tanya Arya yang tidak mengerti dengan maksud dari ucapan istrinya itu. Alin melepaskan tangan Arya dari wajahnya, kemudian Alin berjalan dan kembali duduk di tepi ranjang dengan pandangan lurus ke depan. Arya pun menghampiri Alin dan ikut duduk di samping Alin. Alin, katakan yang jelas, ada apa sebenarnya? Kenapa bertanya, Mas? Apa pentingnya perasaanku, Mas? Apa pentingnya pendapatku? Kau itu kenapa, Alin? Arya bertanya lagi semakin tak mengerti. Jangan memintaku berbagi masalahku denganmu, Mas. Kalau kamu sendiri tidak mau berbagi masalahmu denganku. Masalah apa maksudmu? Aku ini apamu, Mas? Kau istriku, kenapa masih bertanya? Suami istri itu harusnya saling berbagi dan saling terbuka, agar jika ada masalah bisa diselesaikan bersama. Ucap Alin yang lebih pengertian daripada Arya. Aku salah apa lagi nih? Keluh Arya. Lalu, kenapa kamu mengkhianatiku? Tanya Alin yang memancing Arya agar mau jujur dan terbuka. Alin, itu kan cuma masa lalu. Dan aku juga sudah minta maaf dan berubah. Kenapa masih dibahas lagi? Apa saja usahamu meminta maaf? Apa kau pernah menjelaskan alasannya? Maaf, aku hilaf. Ucapan Arya membuat Alin kecewa. Padahal Alin berharap bahwa Arya mau terbuka dengan masalahnya pada Alin. Apa dengan kamu meminta maaf, luka di hatiku bisa sembuh begitu saja, Mas? Bayanganmu saat bercumbu dengan Suci apakah bisa hilang dari pikiranku, Mas? Tidak. Ucap Alin sambil menggelengkan kepalanya. Arya semakin bingung dan frustasi. Ia bingung mau menjawab apa. Alin, aku minta maaf. Katakan apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkanku dengan tulus. Apa saja usahamu untuk meminta maaf padaku? Apa kamu sudah menjelaskan alasanmu mengkhianatiku? Karena imanku cetek, makanya aku hilang tertipu dengan daya hasutan setan. Jawab Arya semakin membuat Alin kesal. Tidak ada gunanya basa-basi dengan suami tak peka. Benar kata Umi, Mas Arya orangnya tidak terbuka kalau memiliki masalah. Nunggu dicekik dulu, mungkin baru bisa jujur. Alin kemudian membuka laci yang berada di sampingnya dan memberikan berkas teleponan rumah sakit dari Suci pada Arya. Kau anggap aku ini apa, Mas? Kenapa aku harus tahu semua ini dari Suci dan bukan dirimu? Ucap Arya. Sementara Arya masih setia mendengarkan Alin yang sedang merajuk. Sebegitu tak pentingnya perasaanku sampai kau lebih takut kehilangan Suci daripada kehilangan aku. Ucap Alin lalu pergi meninggalkan Arya. Arya terus memandangi kepergian Alin. Setelah Alin menghilang di balik pintu, pandangan Arya beralih pada map yang diberikan Alin. Sayang, semoga kamu cepat hamil agar aku bisa mengikatmu. Ucap Arya. Kemudian Arya membuka map itu dan membacanya. Setelah membaca semua isinya, kemudian Arya meletakkan map itu kembali ke dalam laci. Dasar wanita, apa pentingnya ini? Aku kira marah kenapa? Kemudian Arya merobohkan dirinya di atas ranjang. Arya sangat lelah, ditambah lagi istrinya yang merajuk. Harus dituruti daripada merajuk, tidak selesai-selesai. Gumam Arya sambil menatap langit-langit kamarnya. Kemudian Arya mengambil ponselnya dan menghubungi Brian. Halo Brian, kau apakan Suci? Kenapa? Apa dia masih mengganggu adik ipar? Tidak, jawab Arya. Kemudian Brian menceritakan semua yang dia lakukan pada Suci. Arya geleng-geleng kepala tidak percaya dengan apa yang dilakukan Brian. Aku yakin, setelah kau terapi, Suci akan jerah untuk melakukan percobaan bunuh diri. Kenapa tidak dari dulu saja aku meminta bantuanmu? Aku bangga padamu. Usah saja pasti kalah dengan les privatmu. Ucap Arya. Ya sudah, kututup dulu teleponnya. Kemudian Arya membuka handphone. Dia menonton video cara meminta maaf pada pacar. Setelah mendapatkan wangsit, Arya pergi ke kamar mandi. Dilihatnya kamar kosong. Rupanya Alin masih marah dan menghindarinya. Arya mengambil handphonenya dan pergi ke ruang kerjanya. Arya melempar senyum saat berpapasan dengan Alin, tapi Alin cuek. Arya mengirim foto Alin yang dia ambil saat pertama kali bertemu melamarnya, tepat di kampung nelayan, ke laptopnya. Kemudian Arya mencetak foto Alin sebesar kertas folio. Arya mulai memainkan TikTok dan video merekamnya. Alin sayang, sudah lama aku mencintaimu. Ini buktinya, aku memotretmu diam-diam. Dan kujadikan wallpaper di handphoneku.
Arya menunjukkan foto Alin yang sudah dicetak saat Arya melamarnya dulu. Kemudian meletakkan foto itu ke atas meja. Lalu kedua tangan Arya dibentuk love dan disatukan. Tangan yang sudah terbentuk love itu ditempelkan di dadanya, lalu digerakkan maju mundur seolah keluar dari hatinya. Arya melakukan gerakan seolah-olah sedang melampar love ke atas dan langsung disergapnya. Kemudian genggaman tangan Arya terbuka di depan mulut Arya. Lalu ditiupnya love itu mengarah ke kamera handphonenya. Sayang, dari dulu aku sangat mencintaimu, percayalah. Ucap Arya sambil mengedipkan matanya. Dan video TikTok pun selesai dibuat. Walaupun Arya geli sendiri melihat videonya, namun Arya tetap mengirimkan video itu pada Alin. Bersambung.